Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Jannah, dalam rangka thalabul ilmi, dan ini merupakan salah satu kewajiban yang fardu kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan terlaksananya kewajiban ini kita mendapatkan hikmah yang banyak ya. Selain ilmu, insya Allah di sini kita dapat juga nilai silaturahim. Selain itu juga dipastikan kita akan dapat pahala. Karenanya mari kita luruskan niat kita bahwa yang kita lakukan ini semata dalam rangka memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Para hamba sekalian, di bab ini tempo hari prolognya sudah saya sampaikan tentang pengertian zuhud ya. Zuhud itu secara bahasa artinya adalah meninggalkan ya, itu artinya ya, meninggalkan. Bila digabung dengan zuhud fid dunia, zuhud terhadap dunia, berarti kita melakukan apa? Pembatasan terhadap segala macam kenikmatan dunia. Tapi bukan berarti meninggalkan atau menafikan harta, tidak ya. Artinya ketika seorang meninggalkan berbagai macam kenikmatan dunia bukan berarti meninggalkan harta, ya tidak. Artinya tetap memandang bahwa dunia itu tempat untuk berbekal, segala macam fasilitasnya, baik itu harta bendanya dan segala macam perhiasannya, pernak-perniknya adalah merupakan sarana untuk ibadah, bukan suatu yang menjadi objek tujuan hidupnya, bukan. Nah, selagi mereka itu menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, walaupun dia mengejar sesuatu yang sedikit ya, ngejar sesuatu yang sedikit, taruhlah misalnya sepotong roti atau selembar duit, nah itu berarti nggak juhud, tidak juhud. Padahal yang dikejar hanya selembar rupiah misalnya. Tapi kalau itu tujuannya berarti tidak juhud. Tapi ketika dia mendapatkan harta yang banyak dan dia memandangnya sebagai apa, titipan yang suatu saat kan Allah ambil, suatu saat akan berpisah, dia akan tinggalkan, berarti dia masih juhud ya, walaupun dia hidup dengan kekayaan yang melimpah, selagi memandang dunia itu sebagai apa, titipan saja ya. Baik para hamba sekalian, tadi sudah kita dengar bersama yang menjadi dasar dalil dari zuhud adalah Quran surat Yunus ya, ayat yang ke-24, juga ayat-ayat yang lain nanti ya. Mari kita telaah bersama ya, dengan harapan kita bisa mendapatkan pencerahan dari ayat ini supaya kita tidak salah persepsi dalam menilai dunia ya. Karena kalau judulnya kan tadi kan babu fadli zuhdi, keutamaan. Nah, keutamaan berarti memang ada nilai plus, ada nilai tambah, ada banyak bonus ya buat orang yang memandang dunia itu hanya sebagai apa? Sarana untuk berbekal. Para hamba sekalian, bila kita sudah memiliki sifat zuhud, maka akan hilang apa? Rasa tamak, ya, rakus pada dunia. Akan hilang itu ya, dan keutamaannya banyak, nanti dia akan banyak mendapatkan pahala sodakoh lantaran dia akan gunakan hartanya itu untuk apa, bersodakoh ya. Rasulullah SAW itu orang yang paling zuhud. Rasulullah itu orang yang kaya raya ya, kaya raya, tapi dengan zuhudnya Rasulullah tidak memperkaya diri dengan harta ya, tidak memperkaya diri dengan harta, tapi memperkaya amal.
dan juga para nabi yang lain ya, para nabi yang lain. Termasuk Nabi Daud ya. Nabi Daud itu luar biasa, Pak. Kaya raya, punya kerajaan ya kan. Punya kerajaan ya. Nabi Sulaiman juga punya kerajaan. Tapi tetap juhud pada dunia. Juhud pada dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama, sesungguhnya hanyalah ya, satu perangkat pembatas. Kalau kata santri namanya adatul hasr ya. Hanya itu-itunya, nggak ada pengertian lain. Masalah hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Kehidupan dunia di mana kita hidup di atasnya, yang sekarang ini yang kita lihat ya, banyak sekali pernak-perniknya, macam-macam keindahan, dari mulai wanita, harta benda, taman yang indah. Apalagi sekarang kita hidup zaman serba modern ya, teknologi pun luar biasa, membuat banyak orang menjadi silau ya, silau, berdecak kagum ketika melihat tampilan orang naik mobil mewah, tinggal di istana yang megah, tinggal di villa yang mewah. Itu kamain, seperti air ya, taubahnya seperti air, seperti air. Anzalnahu, yang kami menurunkannya, minas sama, dari langit, seperti hujan ya, seperti air hujan yang turun dari langit. Fakhtalato bihi, maka tumbuhlah dengannya ya, lantaran air hujan tadi Pak, tanah tandus, gersang, cengkar, kemudian menjadi tumbuh an-nabat nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi ya. Apa saja, bahkan Pak, halaman atau kebun yang tadinya nampak hanya hamparan pasir, tanah merah, begitu ada hujan langsung ada tumbuh bayem, ada rumput dan berbagai macam jenis tumbuhan, sampai saking banyaknya kita nggak tahu namanya ya, nggak kenal ini rumput apa, ini tumbuhan apa ya kan. Mimma ya'kulunas, daripadanya tumbuh-tumbuhan ada yang dimakan oleh manusia ya, bayam, kangkung dimakan oleh manusia. Kemudian biji-bijian dari padi-padian, jagung, semua dimakan oleh manusia, termasuk pepohonan yang berbuah ya, mangga, durian, rambutan, pisang. Wal an'am, dan ada yang dimakan oleh ternak ya, dari macam-macam rerumputan ya, macam rerumputan yang mungkin manusia nggak doyan makannya, tapi hari ini Pak, rumput apa aja dimakan orang. Oh iya, apa coba yang nggak dimakan ya, dimakan aja semua ya. Daun-daunan Pak semua dimakan, kecuali daun cendela aja sama daun pintu ya. Daun kuping, jamur kuping dimakan, kuping kambing dimakan ya. Daun cendela kuping gajah dimakan, kue itu ya. Semua di daunan dimakan hari ini. Yang dulu rumput bahkan rasanya pahit, sekarang dikejar, diburu. Setelah dikaji, diteliti secara klinis, ternyata itu obat ya. Nah itu banyak Pak, depan rumah kita, samping rumah kita ada rumput meniran, ada rumput krokot, kermo, macam-macam itu ya. Itu luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang malah yang Pak, ternak nggak doyan, manusia doyan. Ternak aja kagak doyan, manusia doyan ya. Itu ada. Hatta, sehingga idza akhadhatil ardu, telah mengambil bumi, zukhrufaha ya, akan perhiasannya, wa zayyanat, dan berhias ya, artinya dunia bumi menjadi indah, hijau royo-royo, lantaran di permukaannya tumbuh berbagai macam tumbuhan, baik yang tumbuh lantaran hujan semata atau lantaran ditanam oleh manusia ya Pak. Luar biasa sekarang ya. Itu yang namanya manusia kayaknya nggak doyan dah, tapi namanya pohon Pak, janda bolong. Coba siapa yang doyan pohon janda bolong ya, yang dulu ada pohon pohon cinta atau apa itu ya, gelombang cinta ya.
Janda bolong tuh harganya sampai 50 juta. Lah iya, padahal pucuknya nggak bisa buat lalap, Pak. Pak, pucuknya nggak bisa buat lalap, ya kan? Pasek daun singkong ya. Pucuknya bisa buat lalap, daunnya direbus yang tua juga. Ya, buat kambing bisa, buahnya apalagi, ya kan? Tapi itu 50 juta. Harganya 50 juta. Untuk yang punya, ya mereka yang punya bisnis ya. Itu. Mereka yang punya bisnis kan, Pak? Ya, mereka yang punya bisnis itu. Ya. Yang barangkali sebelum ini itu dianggap suatu tumbuhan yang biasa-biasa saja gitu ya, biasa-biasa saja. Tapi karena tadi fungsinya, tumbuhan tadi adalah apa, Pak? Wazayanat tadi ya, wazayanat memperindah, maka tadi janda bolong tadi jadi apa? Memperindah ya bagian permukaan bumi ya, depan rumah kita, di halaman rumah kita itu ya. Jadi wazayanat, jadi bukan cuma semata untuk dikonsumsi oleh manusia atau ternak, tapi kalau ada fungsi memperindah jadi mahal. Coba Pak, kalau yang namanya pohon kelapa tumbuh kemudian berbuah, jelas manfaat, airnya manfaat, kelapanya manfaat, batoknya manfaat, sepetnya manfaat, blaraknya manfaat, lidinya manfaat, batang yang gede manfaat. Lah ini kalau dibonsai pohon kelapa, Pak, oh iya kan? Kalau pohon kelapa dibiarkan tumbuh besar, manfaatnya banyak luar biasa. Batangnya, ya kan, buat kayu, buat bikin rumah, sampai ke blaraknya, lidinya, apalagi buahnya, dari yang cengkir sampai yang tua, ya luar biasa. Batoknya. Tapi kalau dibonsai, emang ada buahnya, batangnya juga cuma sejengkal, buat apa, ya kan? Tapi nilainya bisa lebih mahal. Kenapa? Wazayanat tadi, fungsi memperindah. Nah, kalau udah bicara indah, Pak, nggak ada bandrolnya, ya Pak, nggak ada bandrolnya. Oh ya, nggak ada bandrolnya kan? Harganya nggak ada bandrolnya. Tergantung suka-suka ya hati, ya kan? Suka-suka hati aja, nggak ada bandrol. Mobil tua, Pak, mobil tua itu lari aja kadang-kadang masih suka mogok-mogok. Tapi kalau memang itu sudah ada nilai antiknya, nggak ada bandrolnya, harganya bisa melampaui harga mobil yang baru. Itulah wazayanat tadi, ya, kalau sudah memperindah. Nah, termasuk kebun-kebun ya, kebun-kebun yang ditanam oleh manusia yang menghasilkan berbagai macam produk industri ya, seperti sawit, karet dan lain sebagainya, ya. Wazonna ahluha, dan menyangka ahluha akan apa? Pemiliknya, annahum qadirun, bahwa mereka itu kuasa untuk menggenggamnya, menguasai, bisa mengaturnya kapan saja, bisa metik. Ya, mau besok mau lusa, Pak. Karena tadi zona annahum qadirun. Ya, zona ahluha annahum qadirun. Yang menanamnya pemilik kebun itu udah yakin banget, Pak. Yakin gologokin pokoknya ya, seyakin-yakinnya. Pokoknya kapan saja bisa memetik, kapan saja bisa ngunduh, ya. Yakinnya. Habis emang dia yang nanam, dia yang merawat, ya. Alaiha, atasnya kebun tadi, tanaman tadi, ataha, datang kepadanya, amruna, perintah kami. Perintah siapa, Pak? Oh, Allah. Lailan au naharon, siang atau malam. Ya. Kalau petugasnya, karyawannya, tukang kebunnya datangnya kapan ada perintah majikan. Tapi kalau malaikat yang disuruh, Pak, tergantung perintah Allah, kapan saja. Mau diperintah malam siap, perintah siang juga siap. Perintah malam dia nggak bilang ngantuk, perintah siang nggak bilang capek. Emang kita karyawan ya, suruh lembur bilang capek, ya, ngantuk segala macam. Nah, malaikat datang ya, siang atau malam atas perintah Allah untuk menghancur leburkan, ya, untuk menghancur leburkan, menghancur luluhkan
Faja'alnaha, maka kami jadikannya hasidan. Apa hasidan? Hasidan itu kayak habis dipanen, ya. Itu ya. Kalam tagna, seolah-olah belum pernah ada bil amsi kemarin. Seolah-olah kemarin belum pernah ada tanaman di situ. Ya. Jadi kalau habis dipanen, habis disabit, ya. Habis dituai. Ya. Kadzalika, seperti itulah nufassul ayati, kami memperinci akan ayat-ayat. Nah, ini ayat-ayat ya Pak. Ayat-ayat termasuk di sini adalah ayat-ayat yang qauliyah yang baru saja kita baca, termasuk ayat-ayat yang kauniyah kalau kita memperhatikan keadaan seperti ini, ya. Bila terjadi hal seperti ini. Liqaumi yatafakkarun, buat kaum yang berpikir, ya, memikirkan. Inilah para ikhwan sekalian, sifatnya dunia, ya. Datang Pak, datangnya lewat proses yang lama. Kenapa? Memang harus kalau tanaman harus ditanam. Proses nanam sendiri mulai dari apa Pak? Ada pembibitan, ya, pendederan, ada pengolahan tanah, pun nggak sekali cangkul Pak. Cangkul pertama, cangkul kedua, sampai membuat lahan untuk siap tanam, itu prosesnya juga prosesnya lama. Nunggu tumbuh pun lama Pak. Nunggu tumbuh juga lama. Dari mulai tunas terus sampai dia, ya, tinggi sejengkal, semeter juga lama. Kalau padi sampai masa panen memerlukan waktu 100 hari. Kalau pohon kelapa bisa 5 tahun, ya. Pohon karet bisa 5 tahun juga sampai panen. Nah, begitu pas waktu panen, kapan saja harus tuai, tiba-tiba Allah ambil. Tiba-tiba apa? Hilang, lenyap, binasa, karena tadi datang bencana, ya, tentang bencana. Nah, artinya harta itu seperti itu. Ya, kalau gambaran ayat ini berarti kita akan ditinggalkan duluan oleh harta yang tadinya kita sudah yakin bakal bisa menguasai, bisa kita panen, kita tuai, bisa kita jual seenak kita, bisa kita konsumsi kapan kita mau. Tapi kalau Allah kendaki, dia akan habis meninggalkan kita duluan tanpa kita belum menyicipi atau menikmati. Dan ini akan terasa Pak, naasnya, ya, kalau itu harta kelihatan depan kita meninggalkan kita duluan, ya. Tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kebanjiran, tiba-tiba ludes, ya kan. Atau kalau kita tidak ditinggalkan duluan pun juga sama, kita bakal meninggalkan harta, ya. Sudah yakin Pak bakal untuk hidup berapa tahun kira-kira Pak panenannya? Untuk 7 turunan. Ya, tiba-tiba kita mati, ya kan? Ya seperti itu. Sekarang tinggal kita siap mana Pak? Lebih siap ditinggal duluan harta, apa kita siap meninggalkan harta? Bu? Lebih siap mana? Lebih siap ditinggalkan harta atau lebih siap dulu meninggalkan harta? Harus siap dua-duanya. Dan kesiapan itu akan ada kalau kita memiliki iman, sehingga tumbuh dalam dada kita sifat juhud, tidak tamak. Nah, itu. Jadi begitu kehilangan, ya, cukup dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah kok. Yang menumbuhkan tanaman kan Allah Pak, Ibu. Kita cuma menabur doang, ya, sampai dia tumbuh kemudian tinggi besar semua itu bukan kita, ya. Kita hanya menanam saja. Nah, begitu juga dengan kalau kita meninggalkan duluan, sama siap juga. Tapi nggak akan siap kalau kita belum punya bekal yang cukup. Ya, artinya amal yang dasar iman. Karena nggak disebut amal soleh kalau amal itu nggak dasar iman. Ya. Betapapun kita suka berderma, rajin bakso sana sini, ya, suka berkorban, tapi kalau nggak punya iman itu sia-sia. Nah, jadi lagi kembali ke iman, ya. Jadi karena iman itulah yang menimbulkan sifat juhud tadi dan siap menerima semua keadaan. Karena buat orang beriman semua keadaan baik semua, ya. Ketika lapang bagus, sempit juga bagus. Ketika sehat bagus, sakit juga bagus semua, gitu ya.
Ini para bapak sekalian, dengan sifat juhud maka seseorang tidak akan putus asa, kecewa dengan semua musibah-musibah yang dihadapi, termasuk kehilangan ya seperti ini. Semua hartanya yang tadi sudah dianggap bakal dia kuasa untuk menguasainya ya, memanfaatkannya kapan saja gitu ya. Lanjut ya, sekarang berikutnya surat apa Pak? Kahfi. Surat Al-Kahfi ya. Ayat yang ke ayat berapa? 85 86. Ayo kita baca bersama. 45 46 ya, 45 46. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tatruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Wadrib, dan buatlah perumpamaan. Ini perintah Allah kepada Nabi ya. Asal kata doroba biasa diartikan memukul. Tadi tidak selamanya doroba itu artinya memukul, artinya termasuk membuat ya. Lahum, bagi mereka, masalal hayatid dunia, tentang perumpamaan kehidupan dunia. Itu kamain, seperti halnya apa? Air anzalnahu, yang kami menurunkannya, minas sama, dari langit. Jadi sama dengan ayat tadi ya Pak. Ini dimaksud air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, persis ya dengan ayat tadi. Maka tumbuhlah ya. Kata ikhtalato sendiri bermakna apa Pak? Bercampur ya, macam-macam. Fakhtalato, maka tumbuhlah bi dengannya nabatul ard, berbagai macam tumbuh-tumbuhan bumi. Nabatu ya, kita sering ngomong nabati. Nah, nabati itu berarti nutrisi gizi yang datang dari tumbuh-tumbuhan. Fa'asbaha hashiman, maka menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kering ya, menjadi kering. Tatruhu riyah, dan dihempas oleh angin, diterbangkan oleh angin. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in muqtadira, atas segala sesuatu itu muqtadira, maha kuasa. Al-malu, harta benda, wal banun, dan anak-anak, itu adalah zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyat, dan yang tersisa, as-solihat, apa? Amal soleh, khairun, itu lebih baik, inda rabbika, dari sisi Rabbmu. Sawaban, sebagai apa? Sawaban, pahala ya, sebagai pahala. Wa khairun, dan sebaik-baik amala, harapan ya, sebaik-baik harapan. Jadi wal baqiyatus sholihat, jadi yang tersisa ya, yang bakal apa? Terus-menerus ada, adalah amal solih ya, amal solih. Semuanya akan lenyap, tapi amal soleh itulah yang akan kita bawa ya, kita bawa. Ini para bos sekalian, ayat ini sama hampir ya isinya dengan surat Yunus tadi, terkait dengan perumpamaan dunia, bahwa dunia itu dengan segala macam materinya yang ada merupakan perhiasan saja ya. Perhiasan itu sejatinya adalah sesuatu yang apa?
ya yang sifatnya memperindah ya, memperindah. Dan umpamanya adalah seperti air tadi ya, air yang kemudian turun dari langit, yang dengan air itu tumbuh tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu yang namanya tumbuh di atas permukaan bumi tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi. Nah, yang nanti semua akan berujung dengan apa? Mengering, ya akan mengering. Kalau ayat tadi belum sampai dipanen, ayat ini bisa jadi sudah dipanen, yes, menurut itu. Nah, pada gilirannya nanti kering akan habis, ya mudah dihempas oleh angin. Artinya jadi tidak ada lagi. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa. Di ayat yang ke-46, harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, perhiasan saja. Bukan sesuatu yang menjadi apa? Sesuatu yang menjadi membuat kita itu selamat ya karena ancaman-ancaman keburukan di dunia, tidak, ya kan? Jadi banyak orang yang salah persepsi, merasa kalau dia hartanya banyak bakal selamat dari ancaman penyakit, selamat dari ancaman kematian. Ini hal yang salah, ya kan? Hal yang salah. Ya, seperti disebut dalam ayat lain, surat apa? Mungkin nanti sini ada ya. Surat At-Takasur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Oh bukan. Surat apa ya? Yang masih di juz amma itu ya. Ara ayatal ladzi yukadzibu biddin. Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Ara ayatal ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahutu ala ta'amil miskin. Kok itu? Yang ada alladzi jama'a malau ahdadah wah. Oh al-wailul ya, al-wailul, maaf ya. Oh lupa. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Nah itu dia. Kecelakaan besar buat orang yang mengumpat lagi mencela. Itu orang yang mengumpulkan harta yang mereka kira dengan hartanya bisa mengekalkannya. Ya, jadi ini salah persepsinya di sini. Ya, jadi orang banyak mengira bahwa dengan harta yang banyak bisa membuatnya terhindar dari kematian. Jangankan bisa menyelamatkan dari kematian, dari penyakit pun nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Termasuk dari apa? Ancaman virus corona loh, Pak. Ya kan? Oh iya. Jadi kalau nyata dengan harta bisa, mereka yang kaya-kaya, Pak, nggak pada mati karena corona ya. Luar biasa. Baru saja juga jamaah saya itu, Pak, Profesor Adi Nur, ya dosen di UI itu wafat ya, diselipi itu karena selamat dari corona, sama modelnya dengan Syekh Jabir. Kenapa? Dimer ya, yang pengentalan pengentalan darah. Luar biasa. Jadi ilmunya yang sekelas guru besar pun nggak bisa, kaya raya pun tidak bisa ya, nggak bisa. Itu. Anggota dewan dari apa? PAN itu juga termasuk murid saya itu. Ya, yang tempo hari marah-marahin Menteri Agama itu, Pak. Itu sama ya kan. Nah, itu artinya tidak bisa, Pak, menyelamatkan dari kematian, bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa mencegah dari ancaman macam-macam bahaya. Ya, mau bahaya binatang buas, juga bahaya virus atau bakteri sekalipun tidak bisa. Nah, ini jadi karena yang terbaik buat kita adalah bukan menghindari kematian itu ya, tapi adalah kita mempersiapkan. Karena tadi kalau kita ditinggalkan duluan ya siap, meninggalkan duluan harus siap, dan tidak mungkin siap kalau kita tidak punya iman itu ya, tidak punya iman. Lanjut, Pak, ya sekarang banyak ayat-ayatnya ya. Sekarang Quran surat apa? Al-Hadid ya, Al-Hadid. Baca bersama ayat yang ke
20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fataraw musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwana wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ayat ini juga sudah sering kita dengar ya, seperti tadi surat Al-Kahfi ya. I'lamu, ketahuilah oleh kamu semua, kita ini Pak orang beriman harus lebih tahu ya, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu apa? Laibun, permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan saling berlomba-lomba bainakum, watakasurun, dan saling apa? Memperbanyak fil amal, dalam jumlah harta, wal aulad, dan anak-anak. Itu ya. Ini pertama, bahwa kita disuruh tahu supaya kita ini engeh ya, jangan sampai kita ini apa? Buta mata hati kita sehingga tidak tahu sebenarnya hakikat nilai dunia, atau kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di sekitar kita ketika kita hidup di atas panggung dunia ini. Bahwa kata Allah, dunia itu adalah laibun, permainan ya, permainan. Pak, hidup ini ternyata main-main ya. Walahu, dan senda gurau ya. Siapapun kita yang sedang berjibaku di dunia manapun, maksudnya di profesi apa saja, mau sebagai pedagang, mau sebagai pemborong, mau sebagai peternak, petani, termasuk sebagai politikus ya. Nah, ini ternyata sedang laibun walahun, dan di situ ada wazinatun, perhiasan. Nah, karena sifatnya dunia itu adalah permainan, kita sudah ngelihat jelas ya. Coba Pak, buat mereka-mereka yang hidup di atas panggung politik ya, kemarin sebagai lawan, besok kawan ya kan, sohib. Kemarin kayaknya gontok-gontokan, hari ini rangkulan ya kan, hari ini rangkulan, makan semeja bareng, bahkan sekantor bareng bisa ya kan, satu grup bareng bisa. Nah, ini kan laibun Pak, laibun ya. Nah, kita orang beriman jangan mau terperdaya ya dengan keadaan seperti itu. Nah, kita ini malah yang jadi terperdaya ya kan. Yang waktu itu Pak jadi cebong, sekarang sudah ada yang jadi kodok. Yang waktu itu jadi kampret, sekarang jadi kalong. Kita masih banyak jadi apa? Cebong. Kita masih banyak jadi apa? Kampret. Mereka udah jadi kodok tuh Pak, udah punya jabatan, cebongnya naik kan, kodok. Yang tanya kampret sudah jadi kalong ya. Kampret kan kalong kecil. Oh iya kan, kitanya masih dicebong aja, masih ribut di bawah, masih ribut, kita masih gontok-gontokan. Mereka udah rangkulan kok ya. Kenapa kita masih sibuk di bawah, masih cebong sama kampret aja gitu ya. Mereka sudah terbang jadi kalong, mereka udah loncat jadi kodok. Wah, kita masih sibuk aja. Laibun walahun ya kan. Yang dikejar apa? Zinatun tadi, perhiasan. Karena duduk di sana menjanjikan apa? Berbagai macam kesenangan Pak, kesenangan. Mereka terhormat, dihormati ya kan, dengan jabatannya, dan bisa mendapatkan apa saja yang dicita-citakannya. Makan enak, gampang ya. Mau piknik, jalan-jalan ke luar negeri mudah
Mudah Pak, mudah ya kan. Kita jangan-jangan ke luar negeri Pak, jalan-jalan. Keluar kampung aja susah, kita harus rapid, harus swab apa segala macam. Ya, mereka bolak-balik ya. Tapi akhirnya Pak ditunjukkan sama Allah, ketangkep ya. Kemarin dari mana yang ketangkep tuh Pak? Berjalan-jalan. Ya, pulang bawa sepeda, bawa apa lagi Pak? Itu ya. Nah seperti itulah zinatun, perhiasan ya. Jadi karena tujuan mereka untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan itu ya, akhirnya apapun yang harus ditempuh ya ditempuh, sekalipun dengan menghalalkan segala cara tadi, sekalipun dengan menghalalkan segala cara itu ya. Apalagi kalau jabatan Pak, untuk mendapatkannya tadi harus menghalalkan segala cara, untuk mempertahankannya pun harus Pak, harus. Loh iya, kalau enggak ya nggak bisa bertahan. Makanya istilah membunuh itu udah biasa Pak, mau ketika mendapatkannya pun ketika mempertahankannya, seperti itu. Selalu ada ya orang lemah yang dijadikan umpan dan korban, selalu ada. Mau zaman di Indonesia Pak, mau zaman pimpinan siapapun ya, dari mulai perdian pertama seperti sekarang sama aja, pasti ada yang jadi umpan dan korban. Nah itu ya pasti ada. Ya. Nah kemudian tadi apa? Watafakhurun, dan saling berlomba, bainakum, di antara kalian, watakasun, dan saling bermegah. Takasun itu berbanyak-banyak. Nah, karena ternyata memang mulianya mereka itu kalau bisa gengsi dengan apanya? Dengan jumlah hartanya yang banyak. Nah itu tadi ya, kembali ke surat Al-Humazah tadi, itu merupakan persepsi yang salah, tapi itu satu kenyataan bahwa mereka itu bisa punya gengsi kalau memiliki harta benda yang banyak ya, merasa bisa berbuat banyak kalau dia memiliki harta yang banyak. Inilah yang harus diketahui oleh kita, karena kata Allah, i'lamu, ketahuilah, kita harus tahu, jangan sampai seperti mereka yang ikut-ikut rebutan, yang kata Allah kepada Nabi Daud, hai Daud, dunia itu seperti bangkai yang ditarik-tarik oleh anjing-anjing. Apakah kamu mau seperti anjing yang rebutan bangkai? Tentu kamu jijik. Seperti itu. Nah tadi juhud bukan berarti kita menafikan, meninggalkan harta, tapi tadi cara berpikir kita ya, bahwa memandang dunia itu tidak lebih hanya sebagai titipan yang suatu saat akan meninggalkan kita atau ditinggalkan oleh kita. Karena hanya seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian dengannya tumbuh tumbuhan, sudah itu tumbuh-tumbuhan itu akan mati ya, dengan cara dihempas oleh angin atau oleh faktor-faktor yang lain, karena kebakaran atau karena hama dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataannya memang itulah yang menjadi tujuan orang-orang yang tidak beriman ya. Jadi mereka berlomba-lomba memperbanyak harta ya, dan anak. Wataka surum fil amwali wal aulad ya, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak, yang ternyata apa yang mereka andalkan dari harta anaknya itu juga tidak bisa mempertahankan kehidupan di atas panggung dunia. Pasti mereka bakal mati. Nah, seperti disebut dalam surat At-Taubah 55 ya, falatu jibka amwaluhum wala auladuhum innama yudla ayu adibum biafil hayatid dunya wa tazhaqqu anfusuhum wa hum kafirun. Maka jangan kamu berdecak kagum dengan keberhasilan orang kafir di dunia lewat harta dan anaknya ya, karena Allah hendak mengadab mereka di dunia lewat harta dan anaknya, yang pasti nyawa mereka bakal melayang ya, pasti. Watasaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi kita nggak usah berdecak kagum, biasa saja Pak, Bu, nggak usah iri dengan orang yang kaya raya ya, lantaran kekafirannya. Karena orang kafir itu pantas kaya raya. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara. Kalau kita mungkin tidak. Kenapa? Kita banyak rambu-rambunya. Punya usaha,
sudah mau maju, peluang majunya ada, tapi kurang modal. Kita nggak punya modal, mau pinjam ke bank kita nggak mau karena riba. Mereka, Pak, mau riba, mau apapun ya, sikat aja, ya kan? Ya kan, seperti itu kan, sikat aja. Nah, kita kan tidak seperti itu, atau mungkin dengan cara yang lain ya. Karena kemusyrikannya orang kafir, Pak, ada juga ya yang menggunakan jasa-jasa, Pak. Jasa-jasa demit, jin, ya kan? Oh iya kan, ada. Dagang baru kurang laku aja sebentar sudah langsung datang ke dukun, cari penglaris. Ya, pantesan dagang yang laris dipakai dukun gitu kan, seperti itu kan. Seperti itu kan, kayak dukun ya. Nah, apa miara apa? Tuyul. Macam-macam, ya kan? Jadi makanya gak usah kagum, biasa saja kita ya, biasa saja seperti itu. Karena kenapa mereka orang kafir tadi rata-rata berhasil? Karena memang mereka mengamalkan syarat. Termasuk mereka tidak ada waktu-waktu yang untuk apa? Pak? Waktu untuk ibadah, ya kan? Mereka semua waktunya konsentrasi untuk tadi, untuk usaha. Nah, sibuk. Nah, kalau kita baru juga sholat duha, nggak lama sholat apa? Zuhur. Baru buka warung nggak lama azan asar. Habis asar maghrib. Nah, seperti itu. Terus isya, nah, gitu kan. Jadi waktunya banyak kepotong ibadah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita tinggalkan itu semua ketika datang azan untuk sholat? Karena kita tahu ya, iman kita mengatakan bahwa apa yang Allah tawarkan itu lebih baik daripada keuntungan dunia itu semua ya. Kalau kita baca surat Al-Jumu'ah ya kan, jelas ya. Kenapa kita wadharul bai', meninggal semua jual beli? Karena yang Allah tawarkan pahala salat Jumat, pahala ibadah itu lebih baik dibanding dengan apapun keuntungan bisnis yang di depan mata, seperti itu gitu ya. Jadi kita tetap harus merasa lebih untung ya, karena mendapatkan kebajikan yang banyak. Pak, mereka itu sebelum subuh Pak berangkat ya, meruput orang Jawa bilang, sebelum subuh berangkat ke pasar ya kan, bahkan sebelum tidur udah nyampe gitu ya, sebelum bangun tidur udah nyampe gitu ya. Nah kita ya kan sholat tahajud dulu ya, sholat subuh pun diawali dengan 2 rakaat dulu sunnah fajar ya kan. Nah mereka sudah sibuk di pasar Bang Rimin, ya kan? Oh iya, sudah sibuk. Kalau Bang Rimin masih tertunda ke masjid, ya kan? Masjid Darul Arkom ya, kemana masjidnya? Darul Arkom ke masjid. Oh iya kan? Kenapa Bang Rimin berani meninggalkan dagangannya untuk ke masjid Darul Arkom ketika azan subuh? Karena terbayang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia seisinya. Oh iya kan? Terbayang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia seisinya. Lebih untung mana coba dengan nungguin dagangannya, gerobaknya, yang mungkin akan ada yang borong barangkali ya, segerobak. Oh gitu ya. Oh yang itu nyaring kelihatan. Padahal bisa jadi Pak, sama masalah lakunya mah, rezeki kan nggak kemana Pak, ya Pak, rezeki nggak akan kemana, tapi kita harus kemana-mana, maka harus dorong gerobak, harus ke pasar ya, harus mutar-muter, idar-idar kemana-mana ya, memang harus seperti itu. Tapi kalau sudah jadi rezekinya Pak, ya seperti hanya malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah orang itu dicabut Pak, walaupun ngumpet dicabut juga. Sama kita dagang ngumpet Pak, kalau udah rezekinya ya pembeli datang juga. Loh iya, nggak akan nyasar malaikat Mikail ya, ngasih rezeki. Wah ini dagangnya nggak kelihatan nih, gerobaknya nggak dikasih, nggak juga ya kan. Udah rezekinya mah dicari orang sekarang Pak. Udah rezekinya, rezekinya seperti itu kan, rezekinya kan dicari. Nggak akan nyasar malaikat Mikail, nggak akan nyasar ngasih. Nah, ya ujian. Nah kata Bang Ade, nih Bang Ade kan pedagang, pengalamannya begitu pas azan zuhur rame ya, rame. Persis kasusnya seperti orang-orang Yahudi ketika apa dilarang nyari ikan di hari Sabtu. Dari Minggu di jalan nggak dapet,
hari Senin dipancing nggak ada, ya kan? Begitu Sabtu pada ngelepek, pada nenggak ya, di permukaan. Nah, seperti itu. Nah, itu ujian memang, ujian. Tinggal kita bagaimana mensikapinya harus dengan iman tadi ya, dengan iman tadi bahwa apapun keuntungan dunia itu tidak lebih baik dengan pahala yang Allah tawarkan, itu sebenarnya ya. Jadi tidak keutamaan zuhud ya, supaya timbul rasa apa? Tidak tamak ya, tidak tamak itu. Kalau koleksi barang apakah itu termasuk mengumpulkan harta yang dijalankan tadi? Al-Mazah. Iya, apakah itu termasuk? Apa tadi? Koleksi barang. Koleksi barang. Iya, kayak macam apa gitu kan? Koleksi ini ngumpulin gitu. Ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana orang-orang yang mengoleksi barang-barang, apa termasuk yang tadi diancam dalam surat apa? Al-Humazah ya. Kata Nabi begini, Pak. Ta'ishu abdu dinar wa dirham wal qatifah. Celaka buat hamba dinar, hamba dirham dan hamba qatifah. Qatifah itu macam-macam barang yang indah yang dikoleksi, apa saja. Apa saja. Ya, mobil ya. Pokoknya yang hanya sebagai apa? Koleksi ya. Tidak ada nilai manfaatnya. Ya, jangankan sampai mobil, Pak. Ibu-ibu ya, pernah gelas-gelas indah. Gelas ini fungsinya buat apa sih? Buat minum. Kok malah jadi pajangan? Ini yang salah, nggak boleh. Qatifah nama termasuk, ya kan? Nah, oh gitu ya. Oh iya. Koleksi tanaman. Jadi mestinya bukan koleksi, ya, bukan koleksi. Ya. Jadi mestinya bentuknya investasi, ya, bukan koleksi. Kita ini untuk apa? Investasi. Kalau koleksi kan hanya semata untuk pemuas selera, itu koleksi, pemuas selera. Tapi kalau investasi lain, kita sengaja, Pak, ngumpulin batu-batu cincin, memang investasi, suatu saat harga mahal akan saya jual. Bukan koleksi. Koleksi berarti pajangan, mau beli berapa aja kira-kira enggak. Nah, biasanya orang koleksi itu udah nggak butuh, Pak. Ya, udah nggak butuh biasanya kalau koleksi itu, udah nggak butuh duit maksud saya gitu kan. Dan itu namanya bukan koleksi kalau itu. Berarti emang buat andalan ketika itu namanya tabungan, ya kan. Memang nabung bentuknya apa? Barang, nabung bukan koleksi, bahasanya lain kan. Koleksi dengan nabung kan. Itu nabung artinya. Kalau koleksi itu biasanya dipajang-pajang, ya mobil pajang-pajang gitu. Iya, jadi harus diniatkan bahwa dengan tanaman itu akan ada manfaatnya, ya, tidak hanya sebatas sebagai apa? Pemuas selera mestinya. Apalagi tadi ada nilai israfnya. Apa? Israf. Israf itu sampai kalau membeli tanaman seharga 50 juta atau membeli apa, Pak? Beli ikan cupang. Nah, ikan cupang itu ada yang mending tempo hari yang di ngaji Pak saya itu beli dari Korea itu sepasang dia beli 2 pasang 31 juta. Mati semua. Nah, mati semua. 31 juta. Nah, artinya kalau hanya sebagai pemuas selera itu nggak boleh, ya, seperti itu kan. Tapi kalau niatnya untuk bisnis, lain lagi ceritanya. Iya, untuk jual lagi. Nah, itu bener. Jadi bukan untuk pemuas tadi ya, bukan. Jadi harus dari sisi manfaatnya, seperti itu. Nah, jadi seolah mendukung orang berbuat untuk itu. Enggak, ini kan kita memanfaatkan momen tadi ya, momen bisnis kan biasanya kan tahu pangsa pasar ya kan, pangsa pasar seperti itu, apa saja, termasuk barang-barang ya, bukan cuma tanaman atau ikan cupang aja ya, termasuk ya
batu cincin, segala macam seperti itu. Jadi kita niatnya bukan untuk apa? Mereka memang memanfaatkan untuk mungkin koleksi, tapi kita untuk apa? Usaha ya gitu, seperti itu. Kayu jati gitu ya, kumpulin banyakin, besar jual. Itu namanya investasi kan, seperti itu. Yang kalau bentuknya semacam tadi, barang-barang kayak tadi boleh, tapi kalau yang sembako nggak boleh ya. Sembako nggak boleh. Nimbun itu diharamkan, nggak boleh. Sembako nggak boleh. Nimbun nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan niatnya untuk koleksi. Koleksi hanya sebatas kepuasan batin apa tadi ya. Nggak boleh. Kalau kita punya mental juhud nggak akan mau seperti itu kan Pak, ngapain? Nggak ada indahnya dunia itu apa gitu kan, seperti itu kan. Makanya tadi kita bukan untuk koleksi. Makanya tadi termasuk dikecam sama Nabi. Ta'isu abdu dinar wa dirham wal qatifah. Celaka buat hamba dinar, dirham dan macam-macam keindahan tadi Pak, keindahan. Qatifah tadi termasuk permadani. Bu, permadani. Apalagi biasanya qatifah? Guci. Iya, Guci, termasuk qatifah. Ya kan? Itu mah qatifah. Nah, termasuk itu. Nah, itu namanya berarti memang nggak juhud. Iya, nggak juhud. Seperti itu. Nggak juhud. Itu namanya nggak juhud ya, tidak juhud seperti itu. Nah tadi kan kembali ke surat apa? Al-Kahfi kan, wal baqiyatu sholihatu, dan yang tersisa itu adalah dari kebaikan-kebaikan adalah apa tadi Pak? Wal baqiyatu sholihat, dan yang tersisa adalah as-sholihat, yang sholihat yang baik, yang baik-baik, yang ada di sirop, yaitu pahala, itulah yang abadi, yang terbawa mati, ya, itu yang tersisa. Ya, jadi bukan tadi yang jadi koleksi tadi, bukan ya, bukan jadi koleksi, bukan, tapi al-baqiyatus sholihat, itu yang tersisa, yang terus menyertai. Iya, tadi orang beriman tidak akan melakukan itu karena ancaman tadi kan, celaka hamba dirham, dinar dan qatifah. Qatifah itu macam-macam keindahan, termasuk yang hanya sebagai sebatas koleksi, pemuas apa? Selera. Jadi dia akan berhitung akan manfaatnya. Lebih manfaat mana? Ya, ketika ditahan koleksi dengan dijual untuk dimanfaatkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jadi bukan koleksi ya. Kalau mau koleksi itu para sahabat tuh Pak, luar biasa ya kan. Nabi apalagi ya, hadiahnya dari mana-mana ya. Nabi itu kan hadiah tuh dari mana-mana Pak ya. Tapi kan nggak berlalu lama. Nabi itu kalau nyimpen sesuatu pagi atau siang, nggak sampai, kalau udah lewat asar aja udah gelisah ya. Asar aja gelisah gitu ya, gelisah seperti itu. Dan orang kalau minta sama Nabi itu yakin banget bakal dikasih ya kan. Nah, yakin banget bakal dikasih. Oh, yakin banget. Loh iya kan? Yakin banget bakal dikasih. Dan yang jelas ketika seorang minta ke Nabi nggak akan pulang dengan tangan kosong. Oh, Nabi benar-benar nol banget pun akan diarahkan. Oh, kamu minta sama si Anu. Jadi dikasih apa? Kalau bahasa kita memo gitu ya. Memo. Iya. Pertama biasanya dilelang di keluarganya dulu. Ini ada tamu nih, siapa? Keluarga. Kalau nggak ada baru para sahabat. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak akan dengan tangan kosong, nggak akan dengan kosong. Gitu. Nah, miara burung, kayak tadi diniati jangan untuk koleksi ya. Kalau bisa untuk investasi ya. Nah, artinya harus ada nilai manfaat. Kalau diadu nanti jatuh ke judi lagi. Judi. Ya jangan ya, jangan gitu. Kalau diadu menang. Gak boleh kalau buat judi. Mau burung, mau ikan, mau apa saja kalau buat judi nggak boleh.
Kemudian ayat berikutnya masih sama tadi ya. Kama saligosin, seperti halnya apa? Air hujan ya, ajabal kufaro, yang menakjubkan. Kufaro, kufar ini nama lain daripada apa? Petani. Jadi petani itu Pak bisa disebut kufar, bukan kafir. Ya, bukan orang kafir maksudnya. Karena petani itu kerjaannya menutupi, ya, nutupi. Ketika dia nanam sesuatu, biji-bijian Pak, dipanjak atau nggak dipanjak? Ya, kayu yang ada runcingnya dipanjak, kemudian diisi jagung, diisi padi, diisi apa aja, kemudian ditutup. Itu kafar. Itu. Jadi kufaro, menutup ya, petani. Ya, seperti hujan yang menakjubkan para petani akan tanaman-tanamannya. Itu. Kemudian begitu tanaman itu sudah apa? Hijau, maka kemudian berubah menjadi apa? Menguning. Sumayakunu khotoma, kemudian menjadi apa? Hancur. Ya. Hancur karena dimakan apa? Hama bisa, karena bencana pun bisa. Ya. Itulah gambaran dunia. Pasti akan berujung seperti halnya para petani yang pertama kagum dengan tanamannya, tapi pada ujungnya akan hancur, ya, akan hancur. Jadi sifatnya dunia seperti itu. Sulit ngumpulinya, begitu Pak, begitu perginya gampang, ya, gampang kan. Sekali banjir hilang, ludes gitu kan. Sekali kebakaran habis, seperti itu. Padahal ngumpul-ngumpulnya lama. Tadi nanam dulu, nyiramin dulu dan sebagainya, ya. Wa fil akhirati, dan di akhirat adzabun syadid, azab yang sangat keras ya buat mereka-mereka yang terperdaya, ya, terberdaya akan kehidupan dunia. Tapi sebaliknya buat orang beriman, wa maghfiratu minallah, ada ampunan dari Allah, wa ridwanun, dan ada keriduan, ya, yang menjadikan dunia benar-benar sebagai sarana saja untuk apa? Sarana untuk, ya, kalau dia makan minum sarana untuk hidup, ya kan. Kalau dia punya banyak sarana untuk ibadah, untuk sarana berbekal, ya, sarana untuk apa? Meraih takwa. Wa amal hayatud dunia, dan tidaklah kehidupan dunia itu ila mataul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu. Jadi ghurur itu menipu, atau fatamur gana. Kelihatannya indah tapi sejatinya tidak indah. Kelihatannya hijau tapi sebenarnya dia tidak hijau. Tertipu, ya, tertipu gitu, ya. Menipu. Lanjut. Nah, sekarang surat apa? Jam berapa Pak? 9:30 kan masih? Hah? Masih lanjut Pak? Udah? Oh, udah malam? Udah malam, udah. Udah. Baik, ya, yang akan datang insya Allah nih, ya, masih berkaitan dengan ini, ya. Ini banyak ayat-ayat tampilkan karena memang sangat penting buat kita untuk juhud di dunia. Juhud ini, ya. Dan catatannya Pak, juhud tidak identik dengan apa? Hidup miskin, tidak, ya. Selagi dia masih memandang harta itu dengan benar, ya, tidak tertipu, ya, itu. Jadi kalau dia memandang hidup sebagai dunia itu sebagai apa? Sarana untuk mengekalkannya, sarana untuk apa? Meningkatkan status sosialnya, itu yang salah, ya, salah. Karena status kita itu mulia dan tidaknya itu dari segi takwa, ya, bukan banyaknya harta. Bukan banyaknya harta, Pak. Sekarang orang nih, Bapak nih bawa mobil bagus atau bawa motor bagus, jalan. Begitu orang tahu, paling juga beli kredit, gitu doang kan Pak? Lah iya kan? Apa coba bagusnya? Paling juga beli kredit, gitu doang kan? Lah iya kan, itulah dunia seperti itu aja kan. Tapi kita kayak gengsinya kayak naik gitu, ya, begitu malah orang lain lihatnya, ya, tinggal mobil motor kreditan doang pakai seperti itu. Ya kayak gitulah dunia. Iya, seperti itu. Jadi apa yang digengsikan kan? Kita merasa kayak bergengsi dengan motor bagus, mobil bagus, tapi orang lain lihatnya, ya, timbang beli kredit doang aja sombong. Lah iya kan? Kan dinyain sama orang. Lah iya kan? Kenapa? Makanya itu kan. Makanya jangan sampai salah kita. Iya. Yang kita merasa gengsi dengan itu, ternyata orang lain melihatnya malah rendah, gitu kan? Seperti itulah hidup. Lah iya kan.
Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.